Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cikal Project. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang swing arm KTM Super Copy, dimana di sini kita udah kedatangan satu paketnya. Mungkin kita akan review apa saja yang kita dapat dari paket ini dan bagaimana pemasangannya. Jadi untuk arm Super Copy ini lebih ke model KTM tahun 2023 ya, dimana pinggirannya itu sudah lebar, sedangkan KTM yang di bawah 2023 itu masih kecil dia. Jadi swing arm ini sudah aku order, udah set PNP ke KLX. Jadi apa saja yang kita dapat. Untuk box pertama mungkin dari paket ini kita dapat satu buah unit track, dimana unit track ini mungkin udah di set untuk bisa PNP ke KLX. Jadi unit track ini sudah di set ke motor KLX. Jadi kalau untuk arm-arm SE gitu harus di setting ulang unit tracknya, tidak bisa menggunakan unit track bawaan. Kemudian dalam satu paket ini kita udah dapat karet-karet untuk pemasangan tensioner, karet rantai, dan pengait dari serang rem itu tersendiri. Selanjutnya mungkin untuk swing arm Super Copy KTM ini untuk pemasangan di KLX itu mungkin harus ada banyak penyesuaian ya, terlebih lagi untuk bagian-bagian yang ada di swing armnya tersendiri. Jadi penyesuaian itu udah disetting sama tokonya, jadi kita tinggal pasang doang di motor kita nanti. Sini juga kita dapat undur-undur buat setting di as roda itu ya. Untuk segi tampilan mungkin ini kelihatannya sangat kokoh banget karena dari bahan aluminium yang mungkin kalau beratnya kisaran 3-4 kiloan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ini dipapas sedikit karena kalau untuk yang bawaan yang aslinya ini ada lebar ya, panjang. Tapi di sini kita udah dikasih bos arm, terus bos buat swing arm depannya juga. Jadi tinggal pasang aja. Mungkin kekar banget ya, ini bahannya aluminium. Dan menurutku ini nggak terlalu berat sih, malah beratan dari swing arm yang ori dari KLX itu sendiri. Oh iya, kita juga dapat ini nih, dapat baut untuk unit tracknya. Selanjutnya mari kita langsung pasang di bengkel. Kita lihat apakah arm Super Copy ini sudah PNP apa harus butuh penyesuaian lagi. Jadi mungkin untuk teman-teman tetap ikutin Cikal Project, karena Cikal Project bakal upload video-video yang mungkin dapat menginspirasi dan membobol dompet kalian. Jadi untuk pemasangan dari swing arm ini kita harus bongkar dulu dari swing arm yang lamanya. Unit track juga kita bongkar. Mudah sih deh, gemuknya habis. Jadi ini perbedaan tampilan dari arm KLX dan arm Super Copy merek KTM. Jadi untuk Super Copy KTM ini mempunyai panjang sekitar 66, sedangkan untuk arm KLX hanya 60 cm. Kemudian untuk pemasangan as dari swing arm itu harus dikasih gemuk dulu ya, supaya dia lebih fungsional ya. Jadi gemuk itu membuat licin si asnya itu. Terus untuk pemasangan dari swing armnya ini tidak ada perubahan, udah PNP. Jadi cukup mudah untuk pemasangannya. Terus untuk unit tracknya mungkin kita dua as itu kita pakai dari unit track yang lama, karena kita cuma dikasih satu unit track untuk penyambung ke swing armnya doang. Mungkin untuk hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau pasang arm Super Copy ini, kita harus nambah rantai karena panjang arm ini jauh berbeda dengan arm yang ori. Kita harus nambah 6 mata rantai ya, bukan 6 mata apa. Jadi ditambah 6 mata di pemasangannya. Terus selanjutnya untuk pemasangan as roda kita harus nambahin baut undur-undur di asnya itu ya.
kita nggak dapet itu dari paketan di satu paket arm super kopi, jadi kita harus pasang manual, harus beli lagi gitu. Jadi inilah dia tampilan setelah setrika dipasang arm super kopi KTM 2023. Jadi tampak lebih kekar dan kelihatannya juga lebih berisi ya di bagian swing armnya. Kemudian setelah pemakaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama yaitu bos-bosan swing arm ini ternyata dia mentok ke blok mesinnya, jadi mungkin harus dipapas sedikit, kurang lebih 1 milian. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sangat mepet ya. Mungkin kalau 1 mili 2 mili dia bisa sedikit lebih ada rongga, karena kalau nggak ada rongga nanti dia bisa merusak si bloknya. Kemudian ini untuk karet rantai kita pindahkan sedikit ke bagian dalam, kurang lebih 2 sentian, karena kalau misalnya kita ngikutin bawahnya si rantai tidak bisa presisi dengan gear yang belakang.